wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan pada Allah yang alhamdulillah masih senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesempatan dan kesehatan. Yang terutamanya lagi bersyukur kepada Allah atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita semuanya alhamdulillah masih mampu untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, terutama di bulan yang penuh barokah ini. Serta mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan ketakwaanlah yang bisa menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Salawat berserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita telah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya di lain sisi kita bergembira dan di sisi yang lainnya kita juga bersedih. Bergembira karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kepadanya. Dan di lain sisi juga kita bersedih karena Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana setiap amalan soleh dikali lipat gandakan oleh Allah akan meninggalkan kita. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah sampai hari ini dimulai dengan tanggal 1, sudahkah kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya?
atau kita masih lalai, masih menganggap bahwasannya bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dengan demikian, patutlah kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri akan apa yang telah kita kerjakan dimulai dari tanggal 1 sampai hari ini. Apakah banyak taatnya atau banyak lalainya? Sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa banyak infak yang kita keluarkan? Sehingga kalau kita berintrospeksi diri, maka insya Allah kita akan mendapatkan dan menetapkan kembali, sehingga di sisa waktu yang 10 hari ini bisa bersemangat kembali. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita mafhumi dan kita ketahui bahwasannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon yang tidak terhingga. Memberikan diskon yang mana apabila kita melakukan suatu ibadah di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya lebih daripada 1000 bulan. Atau kalau kita hitung, jumlahnya adalah 83 tahun 4 bulan. Malam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Saking mulianya malam ini, Allah Subhanahu wa taala membuat surah tersendiri untuk pembahasannya, yang terdapat di juz ke-30 surah ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang bisa melampaui lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan menentukan perkara-perkara sesuai dengan yang diizinkan Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatanlah bagi orang-orang yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar sampai dengan terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Dari ayat yang pertama, tentu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar, seseorang yang beribadah pada malam tersebut, maka Allah akan membalasnya melebihi 1000 bulan. Kita bayangkan, kalaulah kita berinfak pada malam itu sebesar 100.000, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 83 tahun lebih. Dan kita tidak bisa menentukan dan kita tidak tahu apakah kita akan sampai dengan 83 tahun umur kita. Maka ini adalah kesempatan, diskon dari Allah Subhanahu wa taala, flash sale, untuk mari kita sama-sama mengisi di 10 hari terakhir, dimulai dengan nanti malam ke-21. Dan kata Rasulullah SAW, turunnya Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil. Kemudian yang ketiga, keutamaan malam Lailatul Qadar adalah
Allah akan menentukan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah sebenarnya sudah menentukan takdir kita 50.000 tahun yang lalu. Tetapi khusus di malam Lailatul Qadar, ini adalah penentuan takdir kedua yang menentukan 1 tahun ke depan. Apabila kita melakukan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah takdir kita ke depan akan lebih baik. Tetapi naudzubillah, apabila kita melakukan kemaksiatan pada malam Lailatul Qadar, dan memang tentunya di hari-hari biasa pun tidak boleh bermaksiat, tetapi lebih ditekankan lagi pada malam Lailatul Qadar karena menentukan takdir kita setahun ke depan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya diberikan kesehatan terlebih dahulu dan kesempatan supaya kita bisa berlomba-lomba dengan muslim-muslim yang lainnya untuk menggapai Lailatul Qadar. Memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di malam-malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau juga ada yang menyebutkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian yang kedua, cara kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam-malam ganjil, yaitu dengan beriktikaf. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang tidak sempat? Apakah tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Misalkan juga istri kita tidak ada dalam halangan haid misalkan atau nifas, dia tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa beriktikaf, maka isilah malam-malam tersebut dengan kebaikan, karena sesungguhnya iktikaf tidak menjadi suatu syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang menjadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar adalah memperbanyak ibadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fi asril awakhir min Ramadan." Rasulullah memberi pesan pada para sahabat, carilah malam Lailatul Qadar yang letaknya pada malam 10 hari terakhir. Kemudian juga Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam hadisnya yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-'ashr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang malam 10 hari terakhir, beliau beribadah dengan bersungguh-sungguh melebihi sungguh-sungguhnya di 20 hari terakhir. Mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya dengan memperbanyak tadarus, memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga membangunkan keluarganya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama
lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, mendirikan ibadah, melakukan sebuah peribadatan dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan hanya mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Untuk itu, mari kita sama-sama menggunakan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Sekali lagi, mari kita sama-sama menggunakan waktu Ramadan ini dengan diisi dengan ibadah. Salah satunya adalah jangan lupa juga kita membayar zakat fitrah, zakat fitri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratul lis-shaim minal waghi wal faras. Telah diwajibkan, kata Rasulullah, untuk membayar zakat fitri. Gunanya adalah untuk membersihkan kita selaku orang yang berpuasa dari perilaku yang sia-sia, perilaku yang mengakibatkan puasa pahala kita berkurang. Dan dengan zakat fitri, maka insya Allah akan menambal kekurangan-kekurangan ibadah kita yang kurang dalam bulan puasa Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk senantiasa menjalankan perintahnya, terutama memanfaatkan Ramadan di tahun ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukilah kami yang benar itu adalah benar dan kita mampu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah yang salah itu adalah salah dan kuatkanlah kami untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.